Kayaknya aku ada yang ngirimin supaya aku lumpuh lah istilahnya. Akhir-akhir Rukia nggak tahu kenapa gini nih, kayak gemeteran, kayak bergerak cepat banget, masih terbatas sekali. Setelah beberapa bulan nikah timbul benjolan. Waktu itu dokter langsung curiga TB, suruh cek darah, aku foto toraks. Aku dirujuk ke rumah sakit Ulin Banjarmasin. Waduh, mana ya? Ya udahlah gitu. Tapi yang aku syukuri adalah aku tahu aku kenapa, karena selama ini aku nggak tahu aku kenapa. Apakah bener aku dikirimin orang? Terus kalau misalnya aku saraf kejepit nggak bisa sembuh, kayak aku harus berdamai dengan kondisi yang aku bisa kambuh kapanpun. Aku kadang bener-bener sakit nggak bisa jalan, kadang aku kayak sehat, tapi akhirnya aku tahu at least aku TB tulang gitu. Dimana kalau TB itu pasti bisa sembuh. Aku mikirnya kayak gitu ya. Berarti logikanya kalau aku bisa sembuh, aku akan kembali normal dan sehat. At least aku kayak gitu deh yang aku syukuri pada saat itu. Nah, akhirnya ketemu, dilihat segala macam, aku disuruh, biopsi. Pertama kali aku biopsi di Ulin. Dari hasil biopsi, ternyata itu adalah abses. Ini kok bukan TB, terus apa? Setelah biopsi akhirnya balik lagi disuruh ronsen panggul. Karena aku sebelumnya ronsennya tulang belakang. Udah ronsen, balik lagi buat konsulin hasil, kata dokter ini ada something nih di sini nih. Ini seharusnya ini nggak kayak gini, ini kayak gitu deh, ini seharusnya nggak kayak gini. Ya udah kita CT scan. Wah, panjang banget ini gitu. Ini aku kenapa sih? Aku sebenarnya TB tulang apa bukan? Pikiran tuh udah macem-macem deh, tapi kayak oke, positif aja. At least aku tahu aku kenapa. Akhirnya CT scan. Dari hasil CT scan, aku baru kayak ngerasa, oh pantes aja. Jadi tuh ya paha kanan sama paha kiriku tuh, di paha kiri tuh ada something yang keras, tapi di paha kanan tuh nggak ada. Ternyata tuh benjolan juga, benjolan abses juga. Akhirnya dari hasil CT scan, dokternya akhirnya aku ke dokter orto. Habis ke dokter orto, akhirnya ke Dodge disuruh cek dahak. Kita cek BTA apa segala macam. Kita lihat 2 minggu dulu, karena kalau berdasarkan hasil CT scan dan something yang lain itu kayaknya memang kemungkinan TB tulang kan. Akhirnya aku diputuskan untuk kita coba terapi OAT dulu 2 minggu. Benjolannya kempes. Berarti emang TB tulang aku tuh, ya Allah, selama ini aku baru tahu ternyata aku TB tulang. Aku akhirnya minum OAT pas intensif 2 bulan setiap hari yang warna merah gede-gede. Itu 3 tablet, aku milihnya di jam 7 malam. Jadi setiap jam 7 malam tuh aku bikin alarm untuk minum obat. 2 minggu terapi aku disuruh balik lagi untuk ngeliat apakah aku bisa mentoleransi obatnya dengan baik apa enggak. Karena di beberapa pasien ada yang nggak kuat dengan obatnya gitu. Cuman di aku cuma gatel banget sih, aku gatel parah. Aku tuh kerjanya garuk-garuk kaki, tangan. Aku kaki sih yang gatel banget. Tapi kalau mau muntah enggak, tapi itu kaki gatel banget asli. Kayak kok dilihat tuh nggak ada apa-apa, nggak ada merah-merah, nggak ada apa, tapi gatel banget. Itu doang sih efek samping yang aku rasain. Habis itu aku lanjut langsung terapi lanjutan yang 3 kali seminggu minum obatnya.
Tetap aku bikin alarm di jam 7 malam, dan itu selalu diingetin sama suamiku. Kita berdua bikin alarm. Akhirnya aku tahu aku kenapa. Aku tahu kalau aku minum obat dengan teratur, disiplin, aku pasti sembuh. Alhamdulillah gak kerasa 6 bulan sudah terlewati. Akhirnya aku balik lagi ke dokter buat konsul, evaluasi 6 bulan. Aku eval 6 bulan tuh gak ronsen, gak apa, karena waktu itu aku hamil. Nah pada saat ini antara hamil dan TB ini juga ada ceritanya sih. Cuman kayaknya gak aku ceritain di video ini. Dulu awal ya nanti aja. Nah akhirnya aku disuruh ngelanjutin 3 bulan lagi, karena kan kalau untuk TB ekstra paru atau TB luar paru itu pengobatannya minimal banget 9 bulan, bisa sampai 12 bulan, jadi tergantung kondisinya. Itu aku udah hidup normal, sehat 100%, alhamdulillah. Yang aku dulu mikirnya kayaknya aku udah gak bisa lari-lari lagi deh, kayaknya aku gak bisa kerja berat lagi deh gitu, kayak angkat berat gak bisa, loncat gak bisa, pokoknya yang terlalu aktif itu aku udah gak bisa. Aku mikirnya aku gak akan pernah bisa lagi, ternyata aku bisa. Aku udah mulai bisa lari lagi, kayak semuanya tuh udah normal kayak yang sebelum aku sakit. Ya Allah, alhamdulillah banget rasanya, kayak ya ampun, ternyata aku sekarang bisa jalan lagi dengan normal, gak kesusahan, gak sakit, udah segala macam itu deh. Habis itu akhirnya sampai di 9 bulan. Sampai 9 bulan aku balik lagi evaluasi. Waktu itu aku nanya, dok ini apakah perlu ronsen lagi apa gimana? Terus dokternya bilang, oh nggak usah ya, soalnya kan ini kan TB-nya juga bukan TB paru. Dia bilang kayak gitu. Kalau TB ekstra paru, kalau ini kondisi TB tulang, cukup dilihat dari gejala klinisnya aja. Kalau misalnya gejala klinisnya udah membaik, ya berarti kita bisa asumsikan oke gitu, ini kayak gitu. Terus ditanya lah gimana keluhannya, masih ini udah nggak ada sih, udah pokoknya udah semuanya udah normal, udah nggak ngerasain apa lagi, udah. Tapi sempet aku bilang ngilu karena aku tuh trauma ya sama kok ngilu sedikit gitu di kaki kiri, karena aku pernah kayak ngerasa ngilu gitu di kaki kiri. Terus oh itu nggak apa-apa kata dokternya, tapi berat badan gimana, udah naik? Oh iya dok, udah naik banget dok, ini kan udah 65. Aku bilang 65 ya waktu itu, karena aku awal sakit itu berat badan 50 kilo, kurus kering banget. Ya Allah, tipis banget badan tuh, sampai kayak setiap orang yang ketemu aku, ya ampun kurus banget sih, sakit ta gitu-gitu. Makanya kayak orang-orang tuh kira aku tuh sakit parah banget yang apa, dan aku ngerasa aku nggak sakit, dan enggak sakit kok gitu. Ternyata aku sakit tapi aku nggak tahu. Aku nanya, oh ya dok, ini kan kemarin waktu pertama kali tahu TB kan LED saya tuh tinggi banget. Ini perlu dicek lagi nggak sih dok? Aku bilang gitu. Sebenarnya sih nggak harus, cuman kalau mau nggak apa-apa ya. Sudah, akhirnya aku disuruh cek darah lengkap lagi sama ini ya, HB. Aku dulu HB ku sebelum aku tahu aku TB, HB ku itu 9, 10, kan normalnya kalau cewek di atas 12, dia ya di atas 12 kalau nggak salah ya. Nah aku itu selalu 10, kalau nggak 9, mepet 10, dan itu aku nggak tahu kenapa, padahal sebelumnya aku lumayan beberapa kali pernah donor, dan aku bukan orang yang bermasalah dengan HB. Aku nggak pernah bermasalah dengan HB gitu, tapi kenapa waktu itu ya di 2019 sebelum aku tahu aku TB tulang, aku tuh udah mulai kurus. Padahal aku ngerasa aku makan tuh kayak biasa, aku makin kurus. Terus kenapa aku 2 kali atau 3 kali donor selalu HB ku nggak memenuhin? Itu jadi pertanyaan waktu itu ya. Cuman terjawab setelah aku kelar pengobatan 9 bulan, dan pada saat itu HB ku sudah normal lagi. Ya Allah, aku sampai kayak ternyata emang karena TB gitu. Soalnya aku pernah nanya beberapa kali ketemu dokter, ya kemungkinan karena emang anemia aja gitu. Soalnya aku bukan orang yang darah rendah gitu, aku orang yang beberapa kali pernah donor dan nggak pernah masalah gitu. Ketika mau coba donor beberapa kali setelah aku kemungkinan sudah terinfeksi TB itu, HB ku rendah. Aku sudah lulus pengobatan terhitung dari tanggal 28 Juni 2021, alhamdulillah. Oke, aku akhiri dulu video ini. Oh ya, aku coba nyampaikan buat yang nonton video ini, entah kamu atau misalnya saudara kamu ataupun kenalan kamu ada yang saat ini sedang menjalani pengobatan TB tulang, apapun yang kalian rasakan, insya Allah itu pasti sembuh dengan catatan obatnya diminum rutin dan disiplin. Usahakan minum obatnya di jam yang sama setiap harinya. Kalau misalnya emang kamu biasanya
ngejadwalin jam 7 pagi, ya udah jam 7 pagi. Seterusnya jam 7 pagi, bikin aja alarm jam 7 pagi untuk minum obat setiap hari. Terus juga jangan lupa obat TB itu lebih baik diminum pada saat perut kosong ya, karena itu akan berpengaruh kepada efektivitasnya. Karena percuma kalau kita ternyata minum obat udah tiap hari tapi ternyata cara minumnya salah, takutnya malah nggak efektif obatnya gitu. Jadi penting banget diminum pada saat perut kosong 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan, biar nanti kalau misalnya memang target terapinya adalah 6 bulan tuntas dan sembuh. Amin. Kemudian untuk TB ekstra paru kayak aku yang memang kalau misalnya target terapinya 9 bulan atau misalnya 12 bulan, ya kalau udah 9 bulan ataupun 12 bulan tuntas selesai sembuh kayak gitu ya. Oke, jangan lupa kita cuma manusia, kita cuma bisa berikhtiar aja. Yang punya kuasa untuk menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekian video dari aku, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye. Jangan lupa like, nyalakan notifikasi, dan subscribe. Terima kasih.